Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua teman-teman dan pemirsa di rumah. Balik lagi bersama saya, Heri Alex Putra, pada siaran live malam ini pada tanggal hari Kamis tanggal 13 Agustus pada tahun 2026. Malam ini kita akan berdiskusi dan berbicara tentang analisis hukum dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Jadi, apa itu analisis hukum dan kebijakan dalam kebijakan pemerintah dan kebijakan pemerintah? Jadi kita akan bahas satu-satu. Analisis artinya pengamatan atau pengkajian. Hukum berarti seperangkat aturan tertulis ataupun tidak tertulis tentang perintah dan larangan serta konsekuensinya. Sedangkan kebijakan pemerintah adalah seperangkat sedangkan kaitannya dengan kebijakan pemerintah, hukum itu selalu menjadi produk akhir dari setiap kebijakan. Jadi setiap kebijakan pemerintah ya itu selalu ada hukum di dalamnya. Jadi kalau kemarin-kemarin saya pernah berceloteh dan mengkritik kebijakan pemerintah tentang hukumnya dengan tagar hukum harus menjadi mata pelajaran, bukan hanya sekedar menjadi mata kuliah. Hukum di negara ini itu seperti barang langka dan eksklusif untuk didapatkan oleh warga atau masyarakat di Indonesia ini. Jadi, apa dasar dari ucapan saya atau perkataan saya tentang analisis atau kajian hukum yang ada di Indonesia ini? Jadi, ucapan saya tentang hukum sebagai barang yang sebagai ilmu yang langka dan eksklusif itu maksudnya jangan hanya anak kuliahan saja yang mendapatkan pelajaran hukum atau pendidikan hukum. Jadi kalau di negara Indonesia ini pendidikan hukum negara gitu kan, ilmu tentang hukum negara itu secara lengkap, secara luas dan menyeluruh serta mendalam hanya bisa didapatkan oleh anak-anak mahasiswa yang ambil fakultas hukum dan jurusan hukum, hukum negara kah, hukum perdata, tata negara. Sehingga anak-anak SD, SMP, dan SMA itu mayoritas tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam memahami hukum. Jadi kalau kita mengacu pada keadilan sosial gitu kan, ideologi bangsa kita, sila yang kelima, Pancasila gitu, ideologi bangsa kita, dan sila yang kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya nggak adil. Nggak adil. Orang-orang yang kuliah hukum saja yang tahu tentang hukum negara.
Sehingga kalau kita lihat, kita perhatikan dan kita kaji, setiap ada orang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum di bidang pidana ataupun perdata, itu ketika ditangkap dan dijelaskan pasalnya dan ayatnya, mereka itu kadang-kadang dalam keadaan bingung. Kenapa mereka bingung? Psikologi mereka gitu kan, keadaan psikis mereka itu kebingungan. Karena rata-rata warga atau masyarakat di negara ini tidak mendapatkan pendidikan tentang hukum negara. Jadi kontradiktif gitu kan, bertolak belakang antara hukum yang berlaku di negara ini, hukum negara gitu kan yang berlaku, tetapi yang diajarkan hanya hukum tentang agama. Coba kalian perhatikan sekarang mata pelajaran yang ada di bangku SD, SMP, dan SMA. Itu rata-rata nggak ada hukum negaranya. Mana perintah, mana larangan, dan konsekuensi dari melanggar hukum negara tidak pernah dijelaskan atau diajarkan kepada siswa, siswi di tingkatan SD hingga SMA. Sehingga cita-cita mulia aparat penegak hukum yang ingin mewujudkan masyarakat yang taat hukum itu bertolak belakang dengan sistem pendidikan yang ada di negara ini. Bertolak belakang. Coba kalian cek sekarang mata pelajaran kalian yang masih di bangku SD, SMP, atau SMA, ada enggak mata pelajaran hukum negara? Yang diatur dan diajarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah hanya tentang pendidikan agama Islam atau PAI. Yang dijelaskan hanya tentang wajib, haram, mubah, makruh, sunnah. Mereka tidak menjelaskan pasal 351 tentang tindak penganiayaan serta konsekuensinya. Sehingga tawuran antar pelajar, perkelahian yang ada di lingkungan anak-anak SD, SMP, SMA itu lebih sering terjadi. Kenapa hal demikian bisa sering terjadi? Karena menurut pendapat saya, hukum negara di negara ini tidak pernah diajarkan. Tidak pernah diajarkan. Coba kalian cek. Hukum negara itu di negara ini tidak pernah diajarkan oleh menteri pendidikan. Jadi kalau kajian tentang usia wajib hukum di negara ini 17 tahun gitu kan. Jadi orang yang sudah berusia 17 tahun masuk ke dalam kategori usia wajib hukum. Sudah bisa dihukum
dan tidak perlu lagi dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi hal yang menjadi sorotan saya antara sistem pendidikan dengan tujuan mempelajari hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum itu bertolak belakang dengan sistem pendidikan yang ada di negara ini. Ataupun di negara manapun, hukum negara, terutama tentang KUHP dan KUHP per gitu kan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu seharusnya diwajibkan untuk diajarkan kepada siswa-siswi di bangku sekolah dasar, minimal sekolah menengah pertama. Seperti itu sebenarnya teman-teman. Orang yang tidak pernah mengetahui tentang hukum, itu berbeda hukumannya dengan orang yang sudah mengetahui hukum. Jadi, pada dasarnya, kajian hukum saya saat ini menginginkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu mewajibkan siswa-siswi baik di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah akhir juga mendapatkan pendidikan tentang hukum negara agar tujuan mempelajari hukum untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum itu terwujudkan. Bagaimana warga atau masyarakat bisa taat hukum jika tidak mengenal hukum? Itu catatan terpentingnya yang saya kritik saat ini. Negara saya ini terkadang kontradiktif antara tujuan dengan penerapan sistem pendidikannya. Jadi bertolak belakang, pengen melihat warga atau masyarakat taat hukum, paham tentang pasal 351, tindak penganiayaan misalnya, 378, penipuan. Tetapi aturan tersebut, hukum tersebut tidak pernah diajarkan. Sehingga warga atau masyarakat yang berada di usia pelajar SD, SMP, ataupun SMA itu sering melakukan pelanggaran hukum karena enggak tahu, enggak paham tentang hukum tersebut. Jadi kalau kita bicara hukum gitu kan, hukum adalah sistem, peraturan, atau norma secara tertulis ataupun tidak tertulis yang berisi tentang perintah dan larangan serta konsekuensinya yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Itu tidak bisa dikenali, tidak dipahami oleh warga atau masyarakatnya ketika hanya segelintir orang saja yang bisa mengaksesnya atau mendapatkannya, yaitu orang-orang yang mengambil kuliah jurusan Fakultas Hukum Negara atau Hukum Perdata, Tata Negara. Makanya saya berani bilang, hukum negara itu seperti barang yang langka dan eksklusif.
Saya berani berbicara begini karena saya ini orang yang pernah sekolah dan pernah kuliah. Ini belajar dari pengalaman saya secara pribadi, teman-teman. Jadi, kalau negara ini ingin mewujudkan masyarakat yang taat hukum, ya jangan lupa mata pelajaran hukum negara ya harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Sebelum usia wajib hukum 17 tahun, usia SMA kelas 2 ini, rata-rata anak SMA kelas 2 itu sudah wajib hukum. Jadi hukum negara itu harus diajarkan minimal sejak bangku SMP, sekolah menengah pertama. Jadi hukum negara dimasukkan ke dalam mata pelajaran anak-anak atau siswa-siswi SMP sekolah menengah pertama. Untuk persiapan, menjadi bahan persiapan mereka itu sudah memiliki KTP, sudah bisa dihukum penjara. Jadi maksud saya, kalau warga atau masyarakat di negara ini tidak pernah mendapatkan pendidikan tentang hukum negara, ya bagaimana mau mewujudkan masyarakat yang taat hukum kalau mereka tidak pernah mengenali tentang hukum negaranya sendiri? Jadi saran atau nasihat saya untuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Pak Abdul Mukti, serta jajarannya dan staf-stafnya, kepala dinas, dari dinas yang ada di kabupaten, provinsi, hingga di seluruh Indonesia. Saya harap mengerti tentang kajian saya pada malam ini, ataupun di video-video saya yang sebelumnya. Saya berharap sekali hukum negara itu dimasukkan ke dalam sistem kurikulum pendidikan anak SD, SMP, dan SMA. Kalau anak SD minimal dari kelas 4 atau 5, 6. Tapi jika terlalu berat, maka dimasukkan ke pilihan keduanya, dimasukkan mata pelajaran hukum negara sejak bangku SMP. Jadi 3 tahun ini, SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3, SMA kelas 1, 4 tahun. 4 tahun berarti setara dengan program S1 hukum negara. Dan pada usia 17 tahun SMA kelas 2, mereka sudah buat KTP, bisa urus surat izin mengemudi. Mereka ibaratnya sudah punya prepare terlebih dahulu. Sebelum masuk usia wajib hukum 17 tahun, mereka ditandai dengan adanya kartu tanda penduduk dan bisa membuat surat izin mengemudi. Siswa-siswi di bangku SMP, minimal SMP, sudah wajib diajarkan hukum negara sebenarnya. Jadi kalau menurut analisis saya, ilmu pengamatan dan pengkajian saya tentang sistem pendidikan di Indonesia ini, itu bertolak belakang dengan tujuan aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum di negara ini ingin mewujudkan masyarakat yang taat hukum, meminimalisir angka pelanggaran hukum, maka hukum negaranya harus diperkenalkan sejak bangku SMP, minimal bangku SMP.
buat Bapak Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Aktas, ini mungkin sedikit saran dan kritikan buat Bapak Abdul Mukti, Mendikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya harap kritikan saya ini bisa dipertimbangkan untuk diterapkan di negara ini. Jadi, kalau yang berlaku di negara ini adalah hukum negara, maka jangan cuma hukum agama yang diajarkan. Apakah pendidikan tentang hukum itu penting? Penting, Pak. Penting. Sumpama ada orang-orang yang bertanya kepada saya, Bang Heri, apakah hukum negara itu penting untuk dipelajari daripada hukum agama? Saya jawab sekarang. Hukum negara itu penting juga dipelajari. Sama pentingnya dengan hukum agama. Apalagi yang berlaku di negara kita ini adalah hukum negara. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita itu hidup di negara Indonesia, bukan agama Indonesia. Jadi harapan saya, tujuan kita berbangsa dan bernegara, jangan lupa, hukum negara harus diperkenalkan kepada warga atau masyarakat di negara ini. Dengan cara memasukkannya ke dalam sistem kurikulum pendidikan, dijadikan mata pelajaran anak-anak di bangku SD, SMP, dan SMA. Jika anak SD terlalu berat, merasa berat gitu kan, untuk belajar tentang hukum negara, maka ada opsi atau pilihan kedua yang bisa menjadi bahan pertimbangan. Semua pejabat yang mengurus tentang dunia pendidikan, dari tingkatan kabupaten sampai ke pusat, mempertimbangkan kajian saya pada malam hari ini. Dan kajian-kajian saya pada video sebelum-sebelumnya. Dari Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Menkumham, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikti-Saintek, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, bisa bersinergi dan membahas tentang ide atau gagasan yang saya bicarakan. Mungkin bukan saya saja yang pernah berbicara seperti ini, mungkin. Saya tidak tahu di belahan bumi Indonesia ini ataupun di negara lain, ada yang pernah membicarakan atau membahas tentang kajian hukum antara teori dan prakteknya. Ada banyak sekali advokat di negara ini, termasuk di daerah saya ini, di Sumbawa, berbicara tentang hukum negara. Dari LBH, firma hukum, tapi saya di sini sedang menganalisis tentang program atau sistem yang diterapkan. Bagaimana caranya agar terwujud masyarakat yang taat hukum dengan memperhatikan sila kelima ideologi Pancasila tentang keadilan sosial.
warga atau masyarakat di negara kita ini banyak sekali yang tidak paham tentang hukum negara. Saya sudah pernah memperhatikan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum negara, terutama tentang hukum pidana gitu kan. Yang ketangkap lagi main judi, pasal 303, mereka dibacakan pasal dan ayatnya, pasal 303 ayat 1, ayat 2, konsekuensinya masuk penjara atau bayar denda. Kategori 2, nilainya bisa berjumlah 10 juta hingga 20 juta. Mereka kaget. Rasa kaget mereka setelah saya cek dan saya tanya, aku kan audiensi gitu kan. Udah enggak tahu saya ini. Ternyata kalau kita main judi ditangkap polisi kena denda 10 juta sampai 20 juta. Tetapi karena ditengahi oleh pengacara jadi 5 juta saja. Padahal pengacara sama polisinya sudah bagi 2. 10 juta bagi 2, 5 juta bagi 2, sama-sama 2,5 juta. Jadi, kritikan saya saat ini itu tentang keadilan sosial dalam belajar hukum. Jadi saya berani mengatakan bahwasannya hukum negara di negara kita Republik Indonesia ini seperti barang langka dan eksklusif untuk didapatkan dan dipelajari. Kamu bisa belajar tentang hukum negara kalau kamu itu masuk kuliah, daftar di suatu universitas atau sekolah tinggi, jurusan hukum, fakultas hukum. Itu yang menjadi kritikan saya. Saya lakukan kajian gitu kan. Jadi analisis ini tentang ilmu pengamatan dan pengkajian atau pembacaan data, pembacaan program, kebijakan, sistem, aturan, hukum. Ya. Jadi celah yang ada, ini celah ini, kita berbicara tentang celah. Atau hal yang kosong, tidak terisi. Di dalam pikiran, pendidikan, pelajaran yang didapatkan oleh warga atau masyarakat di negara kita ini adalah tentang pendidikan hukum negara terutama. Hukum negara tidak pernah diajarkan. Jadi bagaimana mewujudkan masyarakat yang taat hukum? Kalau hukum negara di negara ini nggak pernah diajarkan. Apalagi kalau kita belajar tentang tujuan gitu kan. Tujuan kita mempelajari hukum untuk menciptakan masyarakat yang mengerti tentang keamanan dan ketertiban, melindungi hak dan menjelaskan tentang kewajiban. Warga atau masyarakat di negara kita ini banyak yang tidak paham tentang hukum, mana perintah dan mana larangan, apa konsekuensinya.
aturan tertulis dengan tidak tertulis. Mereka tidak tahu dan tidak paham. Sehingga tujuan pemerintah dengan tagar ingin mewujudkan masyarakat yang taat hukum itu bertolak belakang dengan sistem pendidikannya, Pak. Saya jelas-jelas ingin melihat mata pelajaran hukum negara ada dan diajarkan untuk anak-anak SD, SMP ataupun SMA, bukan hanya untuk mahasiswa dan mahasiswi di perguruan tinggi. Jadi harapan saya dalam live saya malam ini dengan tema analisis kajian hukum dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia, itu saya menitik tekankan agar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersinergi atau berkolaborasi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk segera, kalau bisa segera, memberikan pendidikan hukum, mata pelajaran hukum bagi anak SD, SMP, dan SMA. Untuk mewujudkan warga atau masyarakat yang melek hukum dan taat hukum. Kalau sudah diajarkan, Pak, hukum negara, berarti kita sudah melakukan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini sedikit kritikan buat semua aparat penegak hukum, para guru, dosen, terutama yang paham, yang berjuang dan mengajarkan tentang hukum negara. Celah kosong ini harus segera diisi. Kekosongan pemikiran anak-anak SMP, SMA, ataupun SD tentang hukum yang artinya perintah, larangan, dan konsekuensinya masih mengalami kekosongan karena tidak pernah diajarkan oleh pemerintah. Jadi harapannya ke depan, saya berharap sekali kekosongan mata pelajaran hukum negara dalam sistem kurikulum pendidikan Republik Indonesia ini akan segera terisi, akan segera diajarkan. Baru warga atau masyarakat di negara ini akan taat dan melek hukum. Sekian live saya pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.